Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan UAS Matematika Sistem Informasi. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Bu Nimatul Mamuriah yang telah membimbing kami selama semester ini. Perkenalkan, nama saya Melbert Limanda, NPM 2231127 dari kelas 3 SIM B. Saya akan menjelaskan teori lintasan dan sirkuit Euler. Graf merupakan representasi dari suatu permasalahan menggunakan sekumpulan lingkaran yang disebut simpul atau node, yang dimungkinkan untuk terhubung dengan sekumpulan garis. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek dalam bentuk noktah, titik, atau dalam bentuk bulatan. Sedangkan adanya garis adalah sebagai penghubung antara objek-objek tersebut, yang disebut juga sebagai sisi. Pada graf Euler merupakan graf yang memuat lintasan Euler dan sirkuit Euler. Sirkuit Euler merupakan sirkuit yang melewati setiap sisi dalam graf tepat satu kali dan kembali lagi ke titik awal keberangkatan. Sedangkan lintasan Euler adalah lintasan yang melalui setiap sisi dalam graf tepat satu kali dan tidak kembali ke titik awal keberangkatan. Jadi sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut juga dengan graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga dengan graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Di sini terdapat dua teorema, yaitu teorema 1, graf tidak berarah adalah graf semi-Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki tepat dua simpul berderajat ganjil. Teorema 2, graf tidak berarah adalah graf Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Di sini berisi beberapa macam graf yang kami akan membahas apakah graf ini merupakan graf Euler, semi-Euler, ataupun tidak sama sekali. Di sini graf A termasuk graf semi-Euler. Kami dapat memecahkannya dengan menggunakan teorema tadi, yaitu titik 2 memiliki dua sisi, yaitu genap, 1 memiliki tiga sisi, yaitu ganjil, 4 memiliki 2, dan 3 memiliki 3 sisi. Yang teorema yang kita bahas tadi berisi graf tidak berarah adalah graf semi-Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki tepat dua simpul berderajat ganjil. Yang ini kita bisa lihat mempunyai dua simpul yang berderajat ganjil yaitu di titik 1 dan titik 3. B juga mempunyai dua sisi berderajat ganjil yaitu di 1 dan 5. Kalau yang 2 mempunyai 4 sisi, 3 memiliki 4 sisi, dan seterusnya. Jadi hanya memiliki dua sisi yang berderajat, dua titik yang berderajat ganjil sehingga bisa disebut dengan graf semi-Euler. C merupakan graf Euler karena semua derajatnya berjumlah genap, yaitu 2 dengan jumlah 4, 1 dengan 2, 6 dengan 4, 5 dengan 4 sisi, 3 dengan 4 sisi, 7 dengan 4 sisi, dan terakhir 4 dengan 2 sisi. Sehingga dapat disebut juga dengan graf Euler. Begitu juga dengan graf D, yaitu setiap titik memiliki 4 sisi. A mempunyai 4, B memiliki 4, D, E, C, dan F. E bukanlah graf semi-Euler ataupun graf Euler, karena E memiliki lebih dari dua sisi yang berderajat ganjil. Seperti 1 mempunyai 3, 2 mempunyai 3, dan 5 mempunyai 3. Otomatis tidak termasuk graf semi-Euler ataupun graf Euler. Dan terakhir F merupakan graf semi-Euler karena ia memiliki dua sisi yang berderajat ganjil, yaitu A dengan 3 sisi dan B dengan 3 sisi. Berikut merupakan 3 lintasan menuju UIB dari Batam City Square Mall. Berhubung rumah saya terletak di Taman Kota Mas yang hanya mempunyai satu lintasan menuju UIB. Di sini saya mengambil contoh perjalanan dari Batam City Square Mall
menuju UIB lewat dari Permata Baloi, yang akan memakan waktu sebanyak 25 menit dengan jalan kaki. Selanjutnya, ada lintasan menuju UIB dari BCS Mall, pergi ke UIB, tapi dengan lintasan melewati jalan raya, lampu merah, ikut sepanjang trotoar menuju UIB. Dari riset yang saya lakukan, hanya mempunyai 2 lintasan menuju UIB dengan jalan kaki. Dan di sini saya akan mengambil jalan dengan menggunakan sepeda motor, yaitu hanya ada satu, yaitu dengan U-turn, lewat lampu merah belok kiri, hingga U-turn dekat Tiban, dan akhirnya mencapai UIB dengan durasi yang kurang lebih 7 menit, belum termasuk macet. Ini merupakan tabel-tabel yang berisi lintasan 3 tadi, yaitu yang lintasan pertama melalui Jalan Permata Baloi dengan memakan waktu sebanyak 29 menit. Lintasan kedua melalui jalan raya dan lampu merah yang akan memakan waktu 31 menit dengan jalan kaki. Dan terakhir, lintasan melalui jalan raya dan lampu merah menggunakan sepeda motor yang akan memakan waktu 7 menit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.